Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channelnya tentang sound. Saya Amin, founder dari Lawson Rental dan Lapak Tentang Sound. Kali ini saya mau sedikit bercerita ya teman-teman tentang pengalaman saya setelah mungkin sekitar 9 bulan saya membuka rental sound. Saya sedikit cerita dulu bahwa saya dulu bekerja di sebuah produsen speaker di Indonesia yang cukup terkenal ya kalau di Indonesia. Nah, sebelum menjadi produsen, brand tersebut sebenarnya rental awalnya. Saya masuk itu sebenarnya awalnya rental, 2 tahun kemudian dia berubah menjadi produsen speaker yang cukup dikenal, sampai sekarang masih produksi terus ya. Nah, di sini saya mau sharing pengalaman saya tapi dari sudut pandang yang berbeda ya. Tidak melulu tentang alat, karena kalau alat sepertinya sudah banyak yang bahas atau mungkin teman-teman sudah tahu kalau mau bikin rental tuh alatnya apa saja. Nah, cerita dulu rental sound saya ini berdiri mungkin baru 9 bulanan, jadi Juni atau Juli itu saya baru buka. Untuk prepare-nya sendiri sebulan, benerin kabel, benerin alat-alat, bongkarin alat-alat. Jadi begitu buka itu saya nggak langsung belanja alat, tapi saya ngumpulin satu-satu. Mungkin bukannya mungkin saya memang belum ada setahun, tapi proses ngumpulin alatnya itu prosesnya panjang ya. Mungkin dari sebelum COVID saya sudah ngumpulin alat-alat, dari subwoofer, power, dan lain-lain. COVID itu alat sudah terkumpul. Nah, tapi saya karena COVID tidak berani membuka usaha ini, karena kan ya siapa yang mau ngadain acara kan nggak boleh. Jadi saya nggak berani untuk memulai wirausaha rental sound system. Nah, setelah COVID baru saya beranikan diri itu dengan segala macam pertimbangan. Nah, setelah saya buka, ternyata alat sudah lengkap semua, transportasi sudah ada, genset kecil sudah ada, sudah cukup untuk menunjang banyak event di tempat saya di Jawa ya, di Klaten khususnya. Tapi job nggak kunjung datang gitu. Eventnya lama, mungkin sekitar 2 bulan saya baru dapat event pertama saya. Itu pun karena kalau di sini musimnya rame orang wedding, orang nikahan. Jadi selang 2 bulan saya baru dapat event pertama, dan mungkin 1 bulan 2 bulan pertama itu eventnya baru 1, 2 titik, 1 titik seperti itu. Nah, jadi masih sangat jarang ya, bahkan sampai 8 bulan ini pun event saya juga belum rapat seperti senior rental yang lain. Teman-teman saya kalau bikin story itu bisa rapat-rapat banget eventnya, tapi saya masih sangat jarang sekali. Nah, ini saya masih berusaha untuk memperkenalkan rental saya. Nah, sebelumnya cerita dulu bahwa event-event saya itu banyaknya berasal dari lemparan teman-teman vendor saya ya. Teman-teman vendor saya banyak kenal, jadi mereka overload, jadi dilempar ke saya. Itu sangat banyak. Kalau event yang saya dapat sendiri itu masih minim ya, karena masih banyak yang belum kenal saya, kenal rental kita. Jadi banyak lemparan. Kenapa saya bisa kenal vendor-vendor ini? Karena vendor ini kebetulan juga pakai produk yang saya tempatin kerja dulu ya. Jadi kadang-kadang mereka kalau konsultasi atau apa sering sama saya. Nah, kenapa saya merasa kesulitan untuk memasarkan ini semua? Karena saya harus mulai ini dari nol ya teman-teman. Karena selama sekitar 12 tahun saya kan di Bali. 12 tahun di Bali, jadi customer terus relasi-relasi saya itu banyak yang ada di sana, yang ada di Bali. Jadi untuk di sini sendiri saya harus mulai dari bawah lagi. Malah jaringan saya itu teman-teman vendor, teman-teman sesama rental, entah vendor lighting, vendor genset di Jogja juga banyak. Jadi jaringan saya itu malah itu bukan customer seperti WO, itu saya nggak punya sama sekali ya. Jadi itu adalah kesulitan saya yang pertama. Terus yang kedua adalah di sini itu agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena di sini bukan kota seperti di tempat saya dulu di Bali. Kalau di sini jujur memang sedikit berbeda ya, untuk kebutuhannya nggak sama seperti di Bali. Jadi saya harus sedikit adaptasi, menyesuaikan, meskipun saya tetap punya patokan kaidah-kaidah yang benar. Jadi nggak asal ngubah-ngubah tapi nggak punya tujuan. Itu untuk kalau kita ngomongin sistem ya, itu sebenarnya nggak begitu kesulitan. Tapi kesulitan yang paling saya rasakan adalah itu mencari customer, karena saya nggak punya relasi yang sebanyak kalau saya di Bali seperti itu. Nah, dari cerita ini saya menyimpulkan bahwa
ternyata kalau kita mau membuka bisnis sebuah rental sound itu nggak melulu tentang alat. Saya berkaca dari saya sendiri, saya punya alat semua, tapi ternyata untuk mencari customer yang real, yang saya punya jaringan ternyata masih sangat terbatas. Jadi saya merasa kesulitan, meskipun secara produk, secara alat, secara kualitas sound saya percaya diri ya, bukan percaya diri ya teman-teman, saya percaya bahwa dengan kualitas saya sangat-sangat bisa bersaing. Cuman karena masalah saya belum dikenal, saya belum punya relasi, ya saya merasa kesulitan. Jadi ternyata nggak melulu tentang alat. Buat teman-teman yang memang punya niat untuk membuka sebuah rental sound, jangan minder, jalanin aja terus, tetap cari relasi yang sebanyak-banyaknya, beri pelayanan terbaik, komunikasi yang baik, karena sebenarnya yang menentukan adalah itu. Saya kasih contoh ya teman-teman, bahkan bukan cuma satu, teman saya tuh banyak, mereka yang belum punya alat tapi sudah punya nama produksi, contoh A Production gitu. Nah, A Production ini nggak punya alat tapi dia sering dapat event-event yang ke dia. Nah, dia nanti tinggal lempar ke teman-teman vendor, termasuk saya kadang juga dapat event dari beliau. Ya seperti yang saya sampaikan, kalau kita hanya ngejar alat dulu tapi nggak punya relasi, ya prosesnya akan lama. Sama seperti saya sih sabar, karena kegiatan saya nggak hanya nge-sound aja, jadi kegiatan saya ada beberapa, jadi masih aman. Tapi buat teman-teman yang mau bikin rental sound, nggak masuk prosesnya, jangan nggak terlalu lama, ya harus cari relasi dulu. Jangan nunggu punya alat dulu baru jalan, karena nanti prosesnya terlalu lama. Dan proses untuk punya alat ini kan juga nggak langsung cek punya alat gitu kan ngumpulin satu demi satu kan teman. Kalau teman-teman mulai dari nol ya, karena kalau kita beli alat ini kan harus satu-satu sampai menjadi benar-benar proper gitu. Karena itu kalau dinilai kan nilainya kan bukan cuma bulan, bisa ratusan juta ya. Jadi mungkin lebih baik cari relasi dulu, cari customer yang banyak, yang loyal, agar kemudian ketika kita sudah siap, kita sudah punya alat, kita nggak terlalu lama untuk proses branding, proses mengenalkan rental sound kita. Jadi kita sudah punya nama. Punya alat itu nggak salah ya teman-teman, itu lebih baik. Kalau teman-teman sudah punya alat itu lebih baik. Cuman kalau teman-teman membuka bisnis, jangan cuman mikirin alat, tapi tanpa alat pun sebenarnya teman-teman tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, terus jangan lupa juga untuk mempunyai target pasar ya teman-teman. Karena kalau kita mulai dari bawah, kita nggak punya target, itu kita akan kebingungan. Kalau saya sendiri di tempat saya punya target di kelas medium ke atas. Jadi saya tidak menyasar kelas medium ke bawah, karena dari kelas medium ke bawah, kelas bawah yang maksudnya dengan harga yang terlalu murah, dengan speaker yang biasa-biasa, yang mungkin yang bisa dibilang yang kelas jelek lah gitu, pemainnya sudah terlalu banyak. Yang harga murah itu pemainnya sudah terlalu banyak. Jadi saya menyasar yang kelas medium, yang pemainnya ya banyak tapi nggak sebanyak yang kelas murah. Saya menyasar itu. Kalau kita main yang terlalu bawah, nanti juga pesaingnya banyak, perang harga, terus nanti kalau alat rusak juga nggak bisa perbaikan karena kan marginnya terlalu kecil ya. Jadi teman-teman harus punya target mau main di kelas apa. Nah, setelah punya target baru bisa menentukan mau beli alat seperti apa. Jadi harus paling nggak pengalaman dulu, pinter dulu. Karena kalau kita belum pengalaman, belum pinter, terus tiba-tiba punya rental, ya nanti banyak tersesatnya, salah beli alat, salah setting alat, jebolin alat, seperti itu. Jadi harus paling nggak pinter dulu, punya pengalaman, jadi nanti saat beli alat bisa memutuskan dengan tepat. Nah, alat ini adalah alat yang paling tepat guna, sering dipakai, seperti itu. Itu sedikit sharing dari saya teman-teman, semoga nggak membosankan, karena ya ini baru saja terlintas di pikiran saya ya, pagi-pagi bangun pagi terus ngopi ya, ini kopinya juga masih, terus saya kepikiran untuk bikin konten ini. Jadi konten yang saya share biasanya ya apa saja yang terlintas ya, nggak saya rencanakan, nggak saya jadwal. Nah, karena kalau saya jadwal biasanya malah kontennya nggak jadi-jadi. Ya jadi cukup sekian dulu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai
Sampai jumpa di video selanjutnya.